Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mar'ah Nur Fadilah dengan NIM 241080201134, Prodi Perbankan Syariah. Dalam video ini saya akan menceritakan suatu peristiwa dalam sejarah Islam yang sangat penting, yaitu peristiwa terbentuknya perjanjian antara Hasan bin Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kita mulai ceritanya. Nah, yang melatar belakangi terbentuknya perjanjian Muawiyah bin Abi Sufyan itu pada saat Ali bin Abi Thalib atau ayah dari Hasan itu tuh wafat, yaitu pada tahun 661 Masehi atau 40 Hijriah. Nah, pada saat itu terbentuk dua golongan besar atau dua kelompok besar, jadi terpecah. Pada masanya Ali bin Abi Thalib wafat itu tuh terpecah menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan di Kufah, yaitu bagian Irak, itu tuh golongan yang mengikuti Hasan bin Ali. Jadi pada saat itu Hasan bin Ali itu yang menjadi khalifahnya. Nah, sedangkan golongan yang satunya lagi itu golongan di Syam atau sekarang itu di Suriah, itu tuh dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, karena Muawiyah bin Abi Sufyan itu juga emang dasarnya udah jadi gubernur atau pemimpin di Syam itu. Nah, yang melatar belakangi terbentuknya perjanjian itu adalah ketika si Muawiyah bin Abi Sufyan itu kan dia udah memimpin Syam, jadi dia tuh udah punya kekuasaan sendiri dan dia juga udah punya pengikutnya dia gitu, pengikut yang mengikuti Muawiyah bin Abi Sufyan gitu. Nah, karena itu dia itu menolak Hasan bin Ali untuk dibaiat menjadi khalifah. Jadi dia nggak mau Hasan bin Ali itu menjadi khalifahnya. Karena apa? Sebelumnya juga dia itu sempat punya konflik dengan ayahnya Hasan bin Ali, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah itu karena kan si Ali juga nggak mau, si Hasan juga tuh nggak mau nyerahin gitu aja kan kekhalifahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, jadi mereka itu mau melakukan perang. Jadi Hasan bin Ali itu udah nyiapin pasukannya dan Muawiyah bin Abi Sufyan itu juga udah nyiapin pasukannya. Nah, Hasan bin Ali ini udah nyiapin pasukan buat perang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi ternyata pengikutnya atau pasukan perangnya itu ada yang dia itu masih ragu-ragu antara mau ikut perang atau enggak, dan ada juga pasukan dari Hasan bin Ali itu yang dia itu ternyata diam-diam ikut pindah ke pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan dari sisi Muawiyah bin Abi Sufyan juga dia tuh sebenarnya masih ragu-ragu antara mau perang atau enggak, karena ketika nanti terjadinya perang itu berarti kan ada pertumpahan darah besar-besaran umat Islam. Nah, yang itu nanti bakal mengganggu stabilitas wilayah atau nanti stabilitas wilayahnya itu buruk gitu. Terus akhirnya Hasan bin Ali itu juga mikir kayak gimana caranya biar peperangan ini nggak jadi, dan kayak karena nanti kalau ketika peperangan itu terjadi tumpah darah umat muslim itu tuh akan parah, bahkan akan terjadi peperangan yang kayak sebelumnya, kayak perang Badar, perang Siffin, perang Jamal dan lainnya. Nah, akhirnya Hasan bin Ali itu mikir buat melakukan perjanjian perdamaian dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, si Hasan bin Ali ini minta tolong kepada pasukannya untuk mengirimkan surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang isinya Hasan bin Ali itu ngajak negosiasi untuk tidak melakukan peperangan tersebut. Nah, diterima sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadinya mereka melakukan perjanjian yang mana perjanjian itu disebut perjanjian Hasan bin Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan pada tahun itu juga disebut dengan Al-Jamaah, yaitu tahun perdamaian gitu, tahun terbentuknya perdamaian gitu. Nah, terus isi dari perjanjiannya itu kan udah sepakat nih mereka untuk melakukan perdamaian dengan membuat perjanjian Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Hasan bin Ali, yaitu yang berisikan pertama, Khalifah Hasan bin Ali itu tuh menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi secara langsung, secara jelas bahwa yang akan memimpin
umat Islam itu tuh ya Muawiyah bin Abi Sufyan, bukan Hasan bin Ali. Jadi secara rela Hasan bin Ali itu menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi dia Hasan bin Ali itu lebih mementingkan perdamaian ketimbang kekuasaan atas suatu jabatannya gitu. Yang kedua yaitu Hasan bin Muawiyah bin Abi Sufyan itu tuh nggak, setelah Muawiyah bin Abi Sufyan wafat itu kekuasaannya itu, kepemimpinannya itu tuh tidak boleh diwariskan. Jadi nggak boleh turun temurun, apalagi diwariskan kepada Yazid, yaitu anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi harus kepemimpinannya itu harus dipilih oleh kesepakatan bersama atau musyawarah. Jadi nggak boleh yang namanya turun temurun lagi nanti setelah Muawiyah bin Abi Sufyan wafat. Yang ketiga, Muawiyah bin Abi Sufyan itu harus menjamin keamanan dan hak-hak rakyat pengikutnya Ali, karena sebelumnya kan tadi pengikutnya Ali itu sering dapat hal-hal buruk dari pengikutnya Muawiyah bin Abi Sufyan, karena kan tadi pernah konflik kan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Terus dan yang keempat itu tidak boleh menjelek-jelekan atau mengolok-olok Ali bin Abi Thalib di mimbar, karena sebelumnya kan terjadi propaganda yang intinya itu tuh menjelekkan nama baik Ali bin Abi Thalib. Jadi Hasan itu minta tolong gitu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Terus yang terakhir itu tuh keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga Hasan juga itu tuh diberikan atau dia itu dijamin kehidupannya oleh Baitul Mal atau kas negara, karena sebagai bentuk penghormatan karena mereka itu tuh keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa sih dampak positif atau hikmah dari adanya perjanjian Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Hasan bin Ali ini? Jadi karena tadi kan awalnya mau terjadinya peperangan, jadi dengan adanya perjanjian Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Hasan bin Ali ini, peperangan itu dapat diatasi atau dapat dicegah. Jadi yang awalnya bakal memakan korban umat muslim yang begitu banyak, terjadinya tumpah darah di mana-mana, itu tuh bisa dicegah dengan melakukan perjanjian antara Hasan bin Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Terus itu juga karena sebelumnya itu kan terjadi konflik antara umat Islam, kayak perang-perang itu terjadinya perang Siffin, perang Badar, perang Jamal. Nah itu tuh konflik itu tuh terselesaikan karena kekhalifahan itu udah jadi satu, jadi yang mimpin itu udah satu orang, nggak banyak-banyak, nggak pecah-pecah lagi gitu, yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan itu. Nah oleh karena itu Hasan bin Ali itu disebut sebagai al-muslih, yaitu orang yang membuat perdamaian gitu. Terus jadi gitulah terbentuknya perjanjian Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Hasan bin Ali. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.